Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eliza Asma Putri. Saya merupakan guru dari SMA Negeri 1 Lubuk Sikaping, Kabupaten Pasaman, Provinsi Sumatera Barat. Saya merupakan mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2022 kategori 2 LPTK Universitas Muhammadiyah Metro. Pada video UKIN kali ini, saya akan menyampaikan materi dengan KD, menganalisis nilai-nilai dan makna Sumpah Pemuda bagi kehidupan bangsa pada masa kini. Pada video ini, siswa akan diajarkan mengenai model pembelajaran program Basic Learning, di mana siswa harus bisa menganalisis nilai dan makna Sumpah Pemuda dalam kehidupan berbangsa dan bernegara pada masa kini. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Anda hari ini? Sehat semuanya? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat, Allahu Akbar. Nah, alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa kembali ke sekolah untuk melanjutkan pembelajaran pada hari ini. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada hari ini, lebih baiknya kita dahulukan dengan membacakan doa. Dan untuk itu kita persilakan kepada orang tua untuk berdoa bersama-sama. Siap, gerak. Hormat, gerak. Tegak, gerak. Berdoa mulai. Dan supaya pembelajaran kita pada hari ini lebih diberikan kelancaran, diberikan kemudahan, ada baiknya kita terlebih dahulu melantunkan ayat suci Al-Quran. Nah, diminta kepada salah satu dari Ananda untuk bisa membacakan kita Al-Quran dulu. Nah, siapa yang bisa? Fatir. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل لا أملك نفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله صدق الله العظيم. Nah, semoga dengan dibacakannya doa tadi, kemudian dengan lantunan ayat suci Al-Quran tadi, proses pembelajaran kita pada hari ini diberikan kelancaran sehingga apa yang kita peroleh pada hari ini bisa bermanfaat bagi kehidupan kita. Nah, amin, amin ya rabbal alamin. Nah, kemudian sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, Ibu akan mengecek dulu kehadiran Ananda, siapa yang hari ini tidak hadir, siapa nanti kita tahu siapa yang tidak hadir, kemudian siapa yang sakit. Adifa Dwi Faidoma, Adit Umar Ikram, Alvin Maulana, Anissa Rustia Pratiwi, Artika Juniati, Azizah Zaskia, Delvia Zahira, Dion Hidayat, Dina Saputri, Dina Melani Putri, Elsie
sakit diberikan kesembuhan dan bisa kembali hadir ke sekolah melaksanakan aktivitas belajar seperti biasanya. Amin. Nah, kemudian sebelum memulai pembelajaran kita pada hari ini, Ibu ingin dulu meningkatkan rasa nasionalisme kita sesuai dengan materi yang akan kita pelajari pada hari ini, yaitu mengenai Sumpah Pemuda. Nah, untuk itu mari kita nyanyikan secara bersama-sama nyanyi dari Sumpah Pemuda. Bisa? Nah, coba kita semuanya berdiri dulu di kelompok masing-masing. Apakah ada sampahnya di dalam lacinya, di bawah mejanya, supaya proses pelajaran kita lebih terasa menyenangkan ketika semua di lingkungannya bersih. Ada sampahnya? Kalau ada sampah silakan dibuang keluar, masukkan ke dalam tong sampah. Sudah? Nah, sudah bisa dipastikan di sekelilingnya sudah bersih? Nah, karena lingkungan yang bersih juga menjadi salah satu faktor membuat pembelajaran bisa lebih menyenangkan. Ketika suasana belajarnya dalam keadaan kotor, itu nanti akan menghambat proses pembelajaran. Nah, baiklah, dalam pembelajaran kita pada hari ini kita akan mempelajari KD-nya, yaitu KD 3.4. Nah, pada KD 3.4 ini akan kita pelajari adalah menganalisis nilai-nilai Sumpah Pemuda dan maknanya bagi kehidupan kita berbangsa dan bernegara pada masa kini. Nah, kemudian dalam KD yang akan kita pelajari ini memiliki tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran ini adalah sebuah hal yang harus kita capai. Nah, untuk itu tujuan pembelajaran kita pada hari ini bisa terlihat dari sini. Nah, ini dia tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Nah, untuk memperjelas tujuan pembelajaran kita, aku minta kepada Karis, tolong bacakan Karis apa tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Tujuan pembelajaran melalui kegiatan mengamati gambaran video dengan metode pembelajaran problem based learning, kita ini mampu mengemukakan nilai-nilai Sumpah Pemuda bagi kehidupan bangsa masa kini dengan tepat. Melalui kegiatan diskusi kelompok dengan metode pembelajaran yang sama, saudara didik dapat menelaah makna Sumpah Pemuda bagi kehidupan bangsa masa kini dengan baik. Melalui kegiatan diskusi kelompok dengan metode pembelajaran yang sama, saudara didik dapat membuktikan makna Sumpah Pemuda dalam kehidupan bangsa masa kini dengan benar. Nah, terima kasih Karis. Jadi tujuan pembelajaran kita hari ini ada 3 poinnya. Nah, yang pertama, mampu mengemukakan nilai-nilai dan Sumpah Pemuda pada kehidupan berbangsa dan bernegara pada masa kini. Berarti konteksnya kekinian. Nah, yang kedua, menelaah makna Sumpah Pemuda bagi kehidupan bangsa dan bernegara pada masa kini dengan baik. Nah, kemudian yang ketiga, membuktikan makna Sumpah Pemuda dalam kehidupan berbangsa dan bernegara pada masa kini. Kemudian, dalam pembelajaran kita pada hari ini, model pembelajaran yang akan kita gunakan adalah problem based learning atau disingkat juga dengan PBL. Nah, di sini ada kata problem. Problem itu apa? Masalah. Nah, berarti siswa diorientasikan atau ditimbarakan kepada sebuah masalah. Nanti diberikan kasus dan siswa mampu untuk menyelesaikan dengan mencarikan solusinya. Nah, itulah nanti akan kita pelajari pada KD ini. Nah, untuk lebih memahaminya, maka kita saksikan dulu dan amati video berikut. Nah, kita lihat dulu video ini, nanti baru kita pelajari lebih lanjut. Teman-teman, sebagai saksi sebut dengan Sumpah 128
masuk ke pembahasan yang pertama. Nah, sebenarnya di sini ada teman-teman yang masih ingat kapan peristiwa Sumpah Pemuda terjadi yang dari bangsa Indonesia. Kita juga perlu mengetahui makna Sumpah Pemuda itu sendiri, terutama bagi para pemuda dan pemudi masa depan bangsa Indonesia seperti kita, berbangsa satu bangsa Indonesia. Yang artinya, meskipun bangsa Indonesia terdiri atas berbagai suku bangsa, tetapi berbangsa satu, yaitu bangsa Indonesia. Kemudian, makna yang ketiga, bahasa persatuan bahasa Indonesia, yang artinya, meskipun setiap daerah memiliki bahasa masing-masing, tetapi dipersatukan oleh bahasa Indonesia. Selanjutnya, nilai dalam Sumpah Pemuda yang kedua yaitu nilai persatuan. Walaupun datang dari suatu perbedaan yang berasal dari berbagai daerah, suku, agama, hingga golongan yang berbeda-beda, namun tidak menghalangi para pemuda untuk dapat merasakan persatuan dalam satu bangsa Indonesia yang ditunjukkan dari perjuangan bersama mereka dalam melawan penjajah demi merebut kemerdekaan bangsa Indonesia. Nah, dari video yang telah kita tonton tadi, dari video yang telah kita amati tadi, kira-kira apa disajikan dalam video tersebut? Nah, mengenai kapan lahirnya Sumpah Pemuda, kemudian ada isi Sumpah Pemuda, kemudian apa lagi? Nah, makna yang terdapat dalam peristiwa Sumpah Pemuda. Nah, yang keempat apa lagi? Nah, nilai-nilai yang terkandung di dalam Sumpah Pemuda. Nah, tadi juga dijelaskan apa-apa saja contoh-contoh atau aplikasinya dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, berikutnya kita lanjutkan lagi. Nah, sebelum munculnya yang namanya Sumpah Pemuda, itu ada hal-hal yang melatar belakangi sehingga melahirkan yang namanya Sumpah Pemuda. Nah, latar belakang Sumpah Pemuda itu munculnya dorongan untuk bersatu diri dari pemuda Indonesia. Nah, di sini bukan lagi pemuda daerah, tapi adalah pemuda Indonesia. Karena sejak zaman dahulu bangsa Indonesia telah terpecah belah akibat penjajahan, sehingga adanya perbedaan suku, agama, dan ras itu menjadi halangan untuk melakukan persatuan untuk melahirkan Sumpah Pemuda. Nah, Sumpah Pemuda itu diawali terlebih dahulu dari organisasi. Nah, seperti yang kita pelajari sebelumnya, itu ada organisasi pergerakan nasional. Dengan berdirinya Budi Utomo, kemudian berdirinya apa lagi? Sarekat Islam, berdirinya PNI, kemudian organisasi lainnya, dan kemudian juga muncul namanya organisasi kepemudaan. Cuman organisasi kepemudaan ini masih bersifat kedaerahan. Nah, jadi organisasi pemuda yang pertama sekali didirikan Indonesia itu namanya apa namanya? Trikoro Darmo. Nah, inilah mereka yang disebut dengan Trikoro Darmo. Nah, yang terpampang di depan ini adalah merupakan tokoh-tokoh yang tergabung di dalam organisasi Trikoro Darmo. Nah, organisasi Trikoro Darmo menjadi organisasi pelopor berdirinya organisasi pemuda di daerah-daerah di seluruh Indonesia. Nah, kalau pelopor berarti yang pertama. Nah, nanti Trikoro Darmo akan berubah nama menjadi apa? Nah, akan berubah nama menjadi Jong Java atau Pemuda Jawa. Nah, kemudian nanti organisasi ini akan menjadi organisasi lain di daerah-daerah di Indonesia, seperti nanti ada namanya Jong Sumatera Barat, Jong Batak, Jong Ambon, Jong Jakarta, Jong Minahasa, Jong Ambon, dan lain-lain. Nah, itu nanti organisasi kepemudaan daerah itulah nanti akan bersatu, kemudian menamakan dirinya dengan nama Pemuda Indonesia. Nah, ini dia tadi. Trikoro Darmo merupakan organisasi pemuda kedaerahan pertama di Indonesia yang didirikan oleh pemuda yang berasal dari Jawa dan Madura. Nah, kemudian Trikoro Darmo berpengaruh besar terhadap lahirnya organisasi yang serupa di seluruh wilayah di Indonesia.
Kemudian tadi para pemuda yang berasal dari daerah-daerah tadi sudah bersatu dan menamakan dirinya dengan nama Pemuda Indonesia. Kemudian karena itu mereka melakukan sebuah rapat atau disebut dengan Kongres Pemuda. Kongres Pemuda dilaksanakan sebanyak 2 kali. Nah, Kongres Pemuda pertama itu dilaksanakan pada 30 April sampai 2 Mei tahun 1926. Kongres Pemuda 2 dilaksanakan pada tanggal 27 sampai 28 Oktober 1928. Nah, pada Kongres Pemuda kedua inilah nanti yang akan melahirkan Sumpah Pemuda. Makanya Hari Sumpah Pemuda kita peringati pada setiap tanggal 28 Oktober. Nah, dengan lahirnya Sumpah Pemuda, maka ada isi-isi Sumpah Pemuda yang diperankan oleh pemuda Indonesia yang hadir pada saat itu. Nah, coba Dion bacakan Dion apa isi dari Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda yang pertama, kami putra dan putri Indonesia mengaku bertanah darah yang satu, tanah air Indonesia. Yang kedua, kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Yang ketiga, kami putra dan putri Indonesia mengaku berbahasa satu, bahasa Indonesia. Nah, terima kasih Dion. Di dalam isi Sumpah Pemuda ada 3 pokok yang disampaikan di sini, yaitu yang pertama itu bertanah darah satu, tanah air Indonesia. Berbangsa satu, bangsa Indonesia. Berbahasa satu, bahasa Indonesia. Nah, coba perhatikan gambar yang ada di depan. Dari gambar tersebut, apa kira-kira yang bisa kita analisa dari gambarnya? Adanya saling persaudaraan, walaupun mereka berbeda-beda, berasal dari agama, suku dan ras yang berbeda-beda, tapi mereka terlihat hidup secara berdampingan dengan hidup yang harmonis. Nah, inilah nilai-nilai Sumpah Pemuda yang harusnya kita terapkan dan aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari supaya tercipta yang namanya persatuan dan kesatuan bangsa. Nah, dari gambar yang kita lihat tadi, maka dapatlah kita simpulkan apa sebenarnya nilai-nilai dalam Sumpah Pemuda. Nilai yang pertama adalah persatuan dan kesatuan. Nah, kedua, rela berkorban. Rela berkorban apa tadi yang ditayangkan dalam video? Ada yang masih ingat tadi video ditayangkan apa rela berkorban tadi, jelaskannya? Nah, rela berkorban untuk negara. Nah, seperti yang dilakukan oleh para pahlawan yang terdahulu, rela berkorban untuk memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Nah, yang ketiga, nilai cinta tanah air atau disebut dengan nasionalisme. Nah, ketika kita mengawali pembelajaran tadi, kita menyanyikan lagu Sumpah Pemuda. Nah, itu sudah merupakan suatu sikap yang kita lihatkan untuk meningkatkan rasa nasionalisme kita terhadap negara kita. Nah, itu merupakan salah satu contohnya. Kemudian yang keempat, menerima dan menghargai perbedaan. Nah, ini sering terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari. Dalam melakukan perdebatan itu perbedaan pendapat itu biasa. Nah, jadi perbedaan itu harus kita terima. Kemudian mengutamakan kepentingan bangsa di atas kepentingan pribadi atau kelompok atau golongan. Nah, berikutnya membangun rasa persaudaraan. Nah, walaupun kita berbeda agama, tapi kita tetap satu, yaitu bangsa Indonesia. Jadi persaudaraan ini harus tetap dijaga. Berikutnya semangat gotong royong atau kerjasama. Nah, jadi gotong royong merupakan nilai-nilai dari Sumpah Pemuda. Sesuatu pekerjaan yang berat jika dilaksanakan secara bekerjasama akan terasa lebih ringan. Nah, itu merupakan salah satu contoh juga bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Berikutnya, makna dari Sumpah Pemuda. Maknanya menyatukan perjuangan bangsa. Walaupun kita berasal dari Sabang sampai Merauke, tapi dengan adanya Sumpah Pemuda dan Pemuda Indonesia tadi, maka bisa menyatukan bangsa Indonesia. Mendorong semangat juang. Yang ketiga, memaknai rasa cinta tanah air. Rasa cinta tanah air itu apa? Kalau kita cinta akan terhadap sesuatu, maka akan mendorong munculnya rasa rela berkorban. Ya, betul tidak? Betul. Nah, betul. Berikutnya, kebanggaan terhadap bangsa Indonesia. Seperti tayangan
oleh video tadi. Apakah teman-teman bangga menjadi bangsa Indonesia? Nah, tentu kita bangga. Nah, karena itu merupakan tanah air tempat kelahiran kita. Kemudian, kebanggaan terhadap bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia merupakan bahasa pemersatu bangsa. Nah, jadi tadi sudah dijelaskan kapan lahirnya Sumpah Pemuda, apa latar belakangnya, kemudian apa isinya, apa maknanya, apa nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Nah, untuk itu, untuk langkah pembelajaran kita berikutnya, kita akan bekerja secara berkelompok. Nah, kelompoknya sudah Ibu bagi menjadi 5 kelompok. Masing-masing kelompok itu Ibu beri nama sesuai dengan organisasi pemuda kedaerahan. Nah, seperti ada Jong Batak, Jong Sumatera, Jong Batak mana? Nah, Jong Sumatera Pon, Jong Ambon, Jong apa lagi kalau Jong Java, Jong Minahasa. Nah, berarti itu nama kelompoknya masing-masing. Kita akan bekerja dalam kelompoknya masing-masing. Nanti Ibu akan berikan LKPD atau lembar kerja peserta didik ini, dan masing-masing kelompok akan menyelesaikannya. Setelah selesai, nanti kita akan melakukan presentasi di depan kelas. Nah, kemudian kalau diperhatikan dulu, saat teman nanti melakukan presentasi di depan kelas, tugas kelompok lain adalah memperhatikan, kemudian mengamatinya. Kalau seandainya ada yang salah, itu tolong ditanggapi. Kalau ada yang ditanyakan, silahkan ditanyakan. Nah, bisa dipahami? Nah, kemudian untuk anggota kelompoknya nanti harus ada identitasnya untuk maju ke depan. Nah, nanti ada identitasnya dia di kelompok apa? Apakah dia dari kelompok Jong Java atau Jong Ambon? Ini terlihat dari identitas yang dipakai. Bisa dipahami? Nah, sekarang kita mulai dari sekarang dengan waktunya 15 menit, ya. Nah, di sini ada gambarnya kan? Nah, gambarnya coba amati kedua gambar berikut dalam orientasi masalahnya. Kemudian ada dua gambar yang saling berdampingan. Kalau kita lihat gambar yang pertama itu gambar yang harmonis, kemudian mereka saling hidup berdampingan. Nah, terlihat di sini adanya rasa persaudaraan. Nah, gambar yang kedua itu terlihat adanya sebuah konflik. Nah, kalau konflik berarti tidak ada yang namanya rasa persaudaraan. Nah, di mana nanti masalah ini muncul dari kedua gambar ini. Nah, kemudian yang di belakang lagi ada gambarnya. Gambar ini adalah merupakan konflik yang terjadi di Ambon mengenai konflik agama. Nah, bagaimana kita menyikapi dari kasus-kasus ini dan apa solusi yang bisa kita berikan. Nah, silakan dikerjakan. Waktunya 15 menit dari sekarang. Nah, kita persilahkan kepada kelompok Jong Ambon untuk melakukan presentasi di depan kelas. Nah, bagi teman-teman yang lain, kelompok lain tolong diperhatikan. Kemudian nanti kalau seandainya ada yang kurang, silakan ditanggapi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tentang materi kita pada hari ini. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota kelompok dari Jong Ambon. Saya Sulandari. Saya Hikmah Fadila. Saya Maria Zahra. Saya Mikaela Gentani. Saya Fauzur Rehan. Saya Yahya Thohir.
Setelah Anda melakukan pembelajaran di atas, maka disimpulkan nilai dan makna Sumpah Pemuda dalam kehidupan bangsa masa kini. Makna Sumpah Pemuda yang bisa diambil adalah semangat terus bertobat sekalipun banyak rintangan seperti dilakukan oleh para pemuda generasi terdahulu. Semangat persatuan juga harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Salah satunya dengan menjunjung tinggi nilai toleransi. Nilai semangat persaudaraan yaitu menyambut semangat persaudaraan akan sesama warga itu selalu menjunjung tinggi kesatuan bangsa. Nilai akan meningkatkan semangat gotong royong yaitu suatu nilai yang menjadi bukti bahwa gotong royong menjadi suatu nilai yang kuat dalam upaya mencapai suatu tujuan yang sama. Adapun perilaku yang sesuai dengan nilai Sumpah Pemuda yaitu 1. Menghormati keragaman suku dan agama. 2. Menghargai pendapat teman. 3. Menjalani persahabatan dan menghindari permusuhan. Dan 4. Mengikuti upacara bendera dengan ikhlas. Itulah hasil perjalanan kelompok tadi. Apakah ada pertanyaan dari teman-teman? Nah, dari kelompok yang aman telah selesai melakukan presentasinya. Dan silakan kelompok yang lain menanggapi atau mempertanyakan materi dari yang disampaikan atau dipresentasikan oleh kelompok Jong Ambon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nisha Rahmatika dari kelompok Jong Bahasa ingin bertanya kepada kelompok peneliti. Seperti yang telah kita ketahui pada saat sekarang ini sering terjadi perpecahan ataupun konflik antar sekolah. Saya ingin bertanya apakah penyebab dari konflik tersebut dan apa solusi yang dapat kita lakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anissa Gurja Pratiwi dari Bank Java ingin bertanya kepada kelompok ini, apakah ada kasus lain yang terjadi di Indonesia tentang perbedaan suku dan ras di saat ini? Apakah ada kasus lain selain kasus yang sudah dijelaskan tadi? Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ada 2 pertanyaan yang diberikan oleh kelompok lain. Pertanyaan pertama tadi kita lihat dalam kehidupan kita sehari-hari pada masa sekarang ini banyak terjadinya konflik dan perpecahan yang muncul dari para pelajar antar sekolah dengan sekolah lainnya. Nah, jadi yang dipertanyakan oleh Naisa, apa yang menjadi latar belakangnya, apa solusi yang harusnya bisa kita berikan sebagai generasi bangsa. Nah, pertanyaan kedua dari TV yang menanyakan bahwasanya apakah ada konflik terkini mengenai konflik ras atau suku dan lain-lainnya yang ada di Indonesia pada saat sekarang. Nah, bisa dipahami pertanyaannya? Nah, silakan diskusikan terlebih dahulu. Sedang konflik yang terbaru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suci dulu, Suci. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Indonesia yaitu latar belakang dan solusi dari tawuran. Tawuran itu latar belakang tentang masalah yang sepele, yaitu terjadinya kesalahpahaman antara 2 siswa yang melibatkan semua teman-temannya melakukan tawuran. Tawuran itu hanya melibatkan satu masalah, misalnya masalah terlalu bercanda yang lain-lainnya, yang nanti melibatkan banyak orang. Itu solusinya memperketat peraturan sekolah dan sering melakukan sosialisasi antar siswa. Apakah bisa terima jawabannya? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mencoba menjawab pertanyaan dari Bibi. Yang pertama, konflik Ambon yang terjadi pada tanggal 19 Januari 2020. Dalam konflik ini terdapat tercatat ribuan warga yang meninggal, ribuan rumah yang fasilitas penuh, termasuk tempat ibadah, bahkan ratusan ribu warga yang meninggalkan rumahnya untuk mengungsi dan meninggalkan Maluku atas konflik tersebut.
Yang kedua, konflik sempit. Konflik sempit atau Kalimantan Tengah terjadi pada 2001. Berawal dari bentrokan antara warga suku Dayak dan suku Madura pada 18 Februari 2001. Izin menambahkan, baru-baru ini juga terjadi konflik di daerah dekat kita sendiri, tentunya tawuran antar pelajar di Padang. Nah, sebelum diakhiri oleh kelompok penyaji di depan, Ibu lagi ingin mempertegas kembali jawaban-jawaban yang diberikan oleh kelompok penyaji atas pertanyaan-pertanyaan yang diberikan oleh kelompok lain. Nah, pertanyaan pertama tadi yang ditanyakan oleh Raisa, apa sebenarnya motif dari terjadinya tawuran antar pelajar? Kemudian apa solusi yang bisa kita tawarkan dari masalah tersebut? Nah, kalau kita lihat dari konflik-konflik yang terjadi di antara pelajar antar sekolah, nah itu salah satu motifnya itu bisa saja dari adanya bully, ya. Bullyingan itu bisa terjadi, pokoknya satu sekolah membuli teman yang satu sekolah lain karena dia memiliki teman, kemudian nanti bisa saja teman yang lain pun ikut juga untuk melakukan penyerangan ke sekolah lain atau menyerangnya di jalanan. Nah, kemudian apa lagi motifnya? Itu bisa saja karena adanya kesalahpahaman. Nah, sebenarnya tujuannya tidak seperti itu, tapi ternyata dalam pikirannya seperti yang lain. Nah, akhirnya menimbulkan terjadinya konflik di antara para pelajar. Nah, kemudian apa solusi yang bisa kita berikan? Solusinya kata si Wahid tadi bahwasanya harus memperketat peraturan sekolah. Nah, kalau peraturan sekolah yang kita perketat, itu benar jawabannya memang betul, cuma itu kan hanya untuk sekolah itu saja. Tidak berlaku untuk sekolah yang lain. Nah, mungkin solusi yang bisa kita tawarkan adalah saling menjaga hubungan silaturahmi di antara sekolah satu dengan sekolah yang lainnya. Nah, hubungan silaturahmi itu bisa kita jaga sepertinya ketika adanya perlombaan, nanti bisa diundang sekolah itu untuk hadir ke sekolah kita dengan secara tidak langsung, maka hubungan keakraban akan terjalin. Nah, kemudian juga nanti bisa adanya pertukaran pelajar dari satu sekolah ke sekolah lain dalam cakupan kabupaten kah, dalam cakupan provinsi kah, nah itu juga bisa dilakukan untuk meningkatkan rasa persaudaraan di antara para pelajar. Nah, mungkin itu tambahannya. Nah, itu penjelasan untuk mempertegas jawabannya. Nah, silakan kelompok penyaji ditutup presentasinya. Sekian presentasi kami hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Kami sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sudah melakukan penyajiannya di depan kelas. Nah, kita sudah lihat tadi dan sudah juga bermunculan pertanyaan-pertanyaan yang diberikan oleh kelompok lain ketika kelompok lainnya melakukan presentasi di dalam kelas. Nah, kemudian langkah selanjutnya akan kita lakukan adalah evaluasi. Evaluasi berarti menilai diri sendiri dari materi yang kita pelajari pada hari ini. Nah, soal-soal evaluasi itu dikerjakan, silakan dibuka lagi HP-nya. Karena soal-soalnya sudah dikirimkan melalui grup WA-nya, silakan dibuka dan dikerjakan soal-soal evaluasinya. Sudah selesai? Sudah. Nah, nanti soal-soal ini setelah diselesaikan nanti dikumpulkan oleh ketua kelasnya. Nah, sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita pada hari ini, kita harus melakukan refleksi dulu. Merefleksi apa pelajaran yang bisa kita ambil, kesimpulan yang kita bisa ambil dari pembelajaran kita pada hari ini. Dan siapa bisa menyimpulkannya? Coba tunjuk tangan dan coba simpulkan. Kesimpulan pelajaran kita pada hari ini itu dalam kemerdekaan telah direbut dari tangan penjajah oleh para pahlawan dan pemuda bangsa Indonesia merupakan sebuah anugerah yang diberikan pada bangsa Indonesia yang perlu dijaga selalu utuhnya. Terlebih lagi pada masa sekarang yang sering terjadi konflik dengan masalah perbedaan antar suku, agama, ras, golongan, dan hal lainnya yang timbul dari berbagai bidang kehidupan. Karena itulah kita sebagai para pemuda-pemudi Indonesia penting untuk menjalankan, menyerap, dan membuktikan semangat nasionalisme kita serta nilai dan makna yang terkandung pada Sumpah Pemuda untuk menjaga keutuhan bangsa dari berbagai macam bentuk penjajahan pada masa kini dan masa yang akan datang. Nah, terima kasih Karis.
Nah, jadi kesimpulan yang bisa kita ambil dari pembelajaran kita pada hari ini adalah nilai-nilai atau makna yang terkandung dalam Sumpah Pemuda yang kita bisa aplikasikan diterapkan dalam kehidupan kita dalam kehidupan sehari-hari. Nah, contohnya yang pertama, ketika kita melakukan diskusi per kelompok tadi, itu ada nilai-nilai Sumpah Pemuda yang bisa kita ambil. Contohnya yang pertama adalah adanya kerjasama. Dalam menemukan pertanyaan dan menemukan jawaban dari pertanyaan yang diberikan oleh teman, itu harus adanya diskusi kelompok untuk memberikan jawaban pendapat. Nah, itu nilai yang pertama. Nilai yang kedua bisa kita ambil itu adanya saling menghargai perbedaan pendapat. Masing-masing kita memiliki pola pikir yang berbeda-beda. Nah, walaupun perbedaan itu banyak, tapi bukan menjadi penghalang, tapi harus diterima dan menjadi sebuah kekayaan dari kasanah bangsa. Nah, yang ketiga, kita sebagai generasi bangsa pada masa sekarang ini, pada masa sekarang ini, itu nanti kita sebagai generasi bangsa yang dekat dengan media sosial atau media sosial seperti adanya Instagram, Facebook, WA, dan lain-lain, nanti bisa kita pergunakan itu ketika adanya informasi yang masuk. Nah, kita harus mengambilkan dulu berita yang kita terima. Nah, supaya tadi tidak menimbulkan hoax, ya kan? Karena hoax itu banyak terjadi di sama-sama sekarang. Jadi kita sebagai generasi bangsa tidak harus mempercayai itu sepenuhnya, tapi harus disaring dulu ini betul atau tidak. Nah, sehingga ada filterisasi di situ. Kemudian di dalam kehidupan berbangsa atau kita sebagai pelajar, kita harus menghargai perbedaan, tidak boleh adanya bully-bully. Nah, bully teman kemudian nanti akan menimbulkan terjadinya perkelahian, sehingga bangsa disebut dengan persatuan dan kesatuan. Karena dalam satu kelas ini ibaratnya kita satu keluarga. Nah, mungkin itu yang bisa kita ambil pembelajaran kita pada hari ini kalau kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Dan setelah kita melakukan refleksi pada pembelajaran kita hari ini, nah untuk pertemuan kita berikutnya silahkan Anda baca bukunya mengenai KD 3.5 mengenai menganalisis pendudukan Jepang di Indonesia. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita melakukan STRK terlebih dahulu. Nah, untuk mengakhirinya, sebelum mengakhiri. Nah, kemudian kelompok kita kan ada 5. Nah, kelompoknya Ibu beri nama, ini kelompoknya WAK. Nah, yang di belakang W. Nah, yang di belakang W. Nah, yang di sini W. Nah, di sana apa lagi? Wok. Ya, ingat dengan nama kelompok masing-masing. Wok, Wik, Wok. Nah, nanti yang kita akan menyanyikan lagu Foto Bebek Angsa, tapi nada atau kalimat dari Foto Bebek Angsa ini kita ganti dengan nama kelompok kita masing-masing. Paham? Bisa? Nanti kalau yang ditunjuk kelompoknya berarti langsung dinyanyikan dengan nama kelompoknya. Nah, fokus dan konsentrasi. Nah, bisa? Nah, kita mulai. Nah, bisa konsentrasi? Bisa dimulai? Nah, kita mulai. Terima kasih. Sebelum mengakhiri pembelajaran kita bacakan Alhamdulillah.